Shalom, saudara. Hidup itu ada 4 musim, saudara. Setiap orang Kristen yang hidup di dunia harus siap menghadapi 4 musim kehidupan, yaitu musim pujian, musim hinaan, musim bala, dan musim nikmat. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Pujian sering membuat kita jatuh. Itu sebabnya latihlah diri kita sedemikian rupa agar tidak terbuai dengan pujian. Rendahkan hati kita serendah-rendahnya dengan rasa takut akan Tuhan. Sebab segala kemuliaan sesungguhnya hanya milik Tuhan, bukan milik kita. Amsal 18 ayat 3. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Ketika kita dihina, pasti ada perasaan tidak nyaman yang mengganjal di hati, seperti marah, sedih, perasaan tak berdaya. Sasaran hinaan bagi setiap orang tentunya berbeda-beda, mulai dari fisik, harta, kelakuan, hingga keluarga. Ketahuilah, banyak sekali kisah orang sukses yang dimulai dari hinaan dan cemooh. Itu sebabnya belajarlah dari mereka yang sudah berhasil melewati segala macam hinaan dan cemooh. Ibrani 11 ayat 26 bilang begini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sebenarnya mereka yang menghina hanya iri melihat Yesus yang kita miliki. Bahkan mereka menghujat dan berusaha menjatuhkan kita dengan berkata-kata betapa mudahnya orang Kristen masuk surga. Itu sebabnya jalani hidup ini dengan benar. Melalui hinaan, kita semakin kuat dan sukses membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. 2 Samuel 16 ayat 5 berkata, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Di ayat 12 dia berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini. Jadi saudara jangan menganggap segala bala, malapetaka dan bencana yang terjadi sebagai nasib sial. Sebab Tuhan bisa memberkati kita dalam segala situasi dan keadaan. Berpikirlah positif seperti Raja Daud yang menganggap hinaan, cercaan, dan kutukan dari Simei sebagai proses dari kehidupan yang harus dilalui. Yesaya 60 ayat 15 bilang gini, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan yang abadi, menjadi kegirangan turun-menurun. Inilah variasi kehidupan yang terindah. Secara pribadi penulis membenarkan ayat tersebut di atas. Kita bisa saja tidak didukung oleh banyak orang. Bahkan kita ditinggalkan, dibenci, dan dihujat oleh mereka. Santai saja. Hidup bukan soal dukung-mendukung, tetapi soal kebenaran firman Tuhan. Jika hidup kita benar dan setia mengikut Yesus, maka segala kemuliaan yang berasal dari Tuhan pasti menjadi milik kita selamanya. Anda percaya? Tuhan Yesus memberkati Anda, juga saya. Amin.